Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Fauzan Firzatullah. Asal saya dari Bogor, tepatnya di Cibinong. Saya merupakan fresh graduate jurusan Pendidikan Geografi Strata 1 dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saya lulus pada bulan Februari tahun 2024. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai digital marketer, surveyor, dan tenaga pendidik. Selanjutnya, saya akan langsung menjawab keempat pertanyaan yang ditujukan kepada saya sebagai calon RM Dana dan transaksi di Bank BRI. Apa sih yang Anda ketahui terkait RM Dana dan transaksi di Bank BRI? Menurut saya, yang saya ketahui, RM atau Relationship Manager di Bank BRI memiliki tanggung jawab yang penting dalam membangun dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Berikut adalah tugas pokok yang biasanya diemban oleh seorang RM di Bank BRI, yakni mengelola dokumentasi dan proses administrasi terkait dengan transaksi perbankan nasabah, menyediakan laporan dan dokumentasi yang diperlukan untuk audit internal dan eksternal. Seorang Relationship Manager di Bank BRI memiliki peran kunci dalam memastikan kepuasan nasabah dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan keterampilan komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang produk perbankan, dan kesadaran yang kuat terhadap resiko dan kepatuhan bank, seorang relationship manager dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi nasabah Bank BRI dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Selanjutnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, kita harus mengetahui apa saja produk Bank BRI. Di antaranya produk Bank BRI yaitu ada tabungan, deposito berjangka, KPR, KUR, dan kredit lainnya, kemudian investasi, reksadana, dan obligasi, kemudian kartu kredit, kemudian layanan digital seperti internet banking dan mobile banking, kemudian layanan korporasi seperti cash management dan treasury. Bank BRI terus mengembangkan dan menyempurnakan produk serta layanan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, sehingga dapat terus menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi nasabah perorangan, bisnis, dan korporasi. Kemudian kelebihannya menurut saya, BRI memiliki jaringan yang luas di kantor cabang dan ATM yang luas di seluruh wilayah Indonesia, membuatnya mudah diakses oleh nasabah di berbagai wilayah. Kemudian fokus pada segmen pasar mikro dan kecil. Bank BRI memiliki fokus yang kuat pada pelayanan bagi segmen pasar mikro dan kecil seperti pelaku usaha mikro, UMKM, dan masyarakat dengan penghasilan rendah. Hal ini memungkinkan bank untuk memahami dan melayani kebutuhan nasabah yang lebih baik. Selanjutnya, produk dan layanan yang beragam dan komitmen terhadap keberlanjutan. Selanjutnya, kelemahan Bank BRI, pelayanannya menurut saya kurang konsisten, terutama responsivitas dan efisiensi, terutama pada jam-jam sibuk, kemudian fokus pada segmen tertentu, yang mungkin menjadi kelemahan jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat untuk menarik nasabah dari segmen pasar yang lebih besar. Selanjutnya, resiko kredit yang mungkin lebih tinggi, karena sebagian besar portofolio kredit yang ditujukan untuk segmen mikro dan kecil. Kemudian, meskipun kelebihan dan kelemahan seperti yang disebutkan sebelumnya, Bank BRI tetap menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan kontribusi besar dalam mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di negara ini. Kemudian strategi saya bagaimana? Yang pertama, saya akan memahami secara mendalam tentang produk dan layanan Bank BRI. Kemudian saya akan mengidentifikasi target pasar potensial. Kemudian saya akan melakukan pendekatan proaktif terhadap nasabah. Kemudian saya akan menawarkan produk dan layanan yang paling relevan sesuai dengan nasabah tersebut. Kemudian saya akan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti agen penjualan, mitra bisnis, dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan dan memperkenalkan layanan Bank BRI kepada nasabah potensial. Saya akan terus mengevaluasi kinerja saya dan memperluas pangsa pasar di segmen-segmen yang potensial. Selanjutnya, lebih baik mendapatkan target kurang dari 10 dalam portofolio besar atau lebih dari 10 target pasar tetapi portofolio kecil dan beragam kemungkinan. Saya akan memilih yang kedua. Kenapa? Karena portofolio kecil lebih terdiversifikasi, risiko kredit bisa tersebar dengan lebih merata di antara nasabah-nasabah yang berada, bisa mengurangi dampak kerugian yang disebabkan oleh kegagalan satu atau beberapa nasabah. Kemudian, dengan portofolio kecil dapat memperluas target yang lebih banyak nasabah dan memperluas pangsa pasar. Namun, bisnis ini mungkin memerlukan investasi tambahan untuk mencapai dan mempertahankan nasabah baru. Berikut mungkin perkenalkan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.